Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurisabila Firdausita, NIM 226 dari kelas Sistem Operasi F. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 sistem operasi mengenai perintah dasar Linux. Perintah dasar yang pertama yaitu sudo help. Sudo help berisi perintah dasar yang diinginkan, yaitu penambahan option ini bertujuan untuk menampilkan informasi singkat mengenai perintah tersebut. Sudo help di sini menampilkan perintah-perintah mengenai perintah sudo. Kemudian yang kedua yaitu perintah sudosu. Perintah sudosu ini akan diminta untuk memasukkan password dari root. Sudosu ini digunakan untuk mengakses user atau super user untuk menjalankan program sebagai user root atau super user. Dengan menggunakan akun super user ini, user akan memiliki seluruh akses ke semua sistem di file di Linux. Kemudian, perintah yang selanjutnya yaitu man-ls. Perintah man-ls itu digunakan untuk melihat panduan dari sebuah perintah. Jadi untuk perintah man-ls ini yaitu panduan untuk menggunakan perintah ls dengan opsi-opsi yang digunakan di dalam perintah tersebut. Di sini ada opsi-opsi penggunaan perintah ls. Kemudian perintah selanjutnya yaitu ls. ls ini merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang file pada suatu direktori atau folder. Secara default, perintah ini dijalankan akan menampilkan daftar file pada direktori yang sedang aktif. Direktori yang sedang aktif seperti desktop, dokumen, download, dan lainnya. Kemudian, perintah unnamed. Perintah ini yaitu untuk menampilkan informasi sistem pada komputer. Kemudian perintah selanjutnya yaitu history. Perintah history ini yaitu untuk mencari perintah-perintah yang sudah diketikkan pada terminal Linux. Kemudian ada perintah date yaitu untuk menampilkan waktu dan tanggal sistem yang digunakan pada saat ini. Kemudian ada call yaitu menampilkan kalender penanggalan di sistem operasi Linux. Kemudian perintah selanjutnya yaitu pwd yaitu digunakan untuk melihat direktori yang aktif atau folder yang aktif, yaitu folder home, kemudian ada folder nulis. Kemudian ada perintah cd yaitu untuk masuk ke dalam direktori tertentu, seperti kita akan masuk ke dalam direktori dokumen, berarti perintahnya cd dokumen dan masuk pada direktori dokumen. Kemudian kita ada perintah mkdir untuk membuat folder atau direktori di dalam folder dokumen. Caranya mkdir, nama filenya kita buat o, kita cek os, telah terbuat folder dari sistem operasi. Kemudian kita masuk ke dalam direktori so. Di situ kita buat file dengan perintah touch dengan nama sistem
operasi.txt. Kita cek, sudah muncul. Kemudian kita perintah find, yaitu digunakan untuk mencari, menemukan file dan direktori berdasarkan kondisi yang telah ditentukan oleh user. Find sistem operasi.txt. Perintah berikutnya yaitu locate. Locate ini digunakan untuk mencari lokasi dari sebuah file. Misalnya kita akan mencari file bernama sistem operasi, kita ketikkan perintah locate sistem operasi. Maka ditampilkan lokasi-lokasi dari file sistem operasi. Kemudian kita cek. Perintah selanjutnya yaitu cp, digunakan untuk menyalin sebuah file. Misalnya kita akan menyalin kegiatan 1 menjadi kegiatan 1 copy. Nah, cp kegiatan 1 menjadi kegiatan 1 copy. Kita cek, maka akan ditambah atau di copy, jadi ada kegiatan 1 dan 2 juga ada kegiatan 1 copy. Perintah berikutnya yaitu mv. Perintah mv ini digunakan untuk mengubah nama dari suatu file atau folder. Caranya kita ketik mv, kemudian kita ganti file kegiatan 1 menjadi kegiatan 2. mv perintah berikutnya yaitu mv yang digunakan untuk mengubah nama dari sebuah file. Caranya kita ketik mv, kita ubah ke file kegiatan 1 menjadi kegiatan 1 copy, kegiatan 1 copy menjadi kegiatan 2. Kita cek, maka sudah berubah dari file bernama kegiatan 1 copy menjadi kegiatan 2. Kemudian perintah berikutnya yaitu menghapus file dengan memanfaatkan perintah rm-rf. Kita hapus file kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 1, kegiatan 2. Kita cek, maka filenya tinggal sistem operasi. Kemudian perintah berikutnya yaitu perintah untuk menghapus direktori atau sebuah folder. Jadi sebelum kita menghapus sebuah folder, kita harus menghapus file di dalam folder tersebut. m-rf sistem operasi. Kita cek dulu, sudah terhapus. Kita keluar dari folder so, cd, kemudian kita hapus folder so dengan perintah rm-dir so. Kita cek, sudah terhapus. Kita keluar. Perintah selanjutnya yaitu perintah logout. Perintah logout ini digunakan untuk keluar dari sistem atau mengakhiri suatu sesi login. Perintah logout sama dengan perintah exit. Maka akan keluar dari super usernya. Kemudian ada perintah reboot. Perintah reboot ini digunakan untuk merestart komputer dan harus masuk ke sudo terlebih dahulu. Kemudian ada juga perintah halt.
Sama seperti reboot, hal ini digunakan untuk menggantikan paket komputer dan juga harus masuk ke super usernya. Ada juga shutdown, init 0, dan power off digunakan untuk mematikan komputer dan atau juga untuk merestartnya, dan dilakukan oleh root atau super user. Kemudian ada perintah whatis. Perintah whatis ini digunakan untuk memberikan deskripsi tentang suatu perintah. Contohnya perintah whatis ls. Di sini akan menampilkan mengenai perintah-perintah dari ls. Kemudian ada which. Perintah ini digunakan untuk menunjukkan lokasi perintah, misalnya ada which ping. Maka outputnya seperti ini, berarti ada di user, bin, kemudian ping. Selanjutnya ada perintah whereis. Perintah whereis ini merupakan baris perintah yang memungkinkan untuk menemukan lokasi dari file biner, source, dan halaman. Misalnya untuk mendapatkan informasi tentang whereis bash. Sini akan ditampilkan akan muncul informasi berupa biner, source, dan halaman dari bash-nya. Kemudian yang terakhir ada perintah info. Perintah ini berisi info-info seperti main menu dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.